Yang paling terlihat adalah soal transisi ya dari para Hmm. pemain kita itu ketika setelah menyerang kemudian dalam bertahannya itu agak sedikit terlambat terutama di lini kedua. Hmm. Apalagi beberapa kali ketika Matthew Baker kehilangan bola, nah itu udah langsung keteteran tuh. Sudah terhubung dengan kita Bung Es. Rais. Selamat pagi Bung Rais. Gimana nih Selamat tidurnya? pagi Ezra, Tidurnya Bur, selamat Bang. pagi, selamat pagi. tidurnya aman Bung Rais walaupun kalah. Aman, 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 aman. Gadang bang semalam bang. Ya Gadang. kecewa tapi ya kita sih tetap harus apresiasi ya Betul. untuk para pemain timnas U17 kita karena mereka sudah berupaya, bahkan kita sempat hampir bisa mengejutkan ya dengan unggul lebih Unggul dulu duluan, gitu. betul. Kemudian ya memang ada kesalahan ya, kesalahan Iya. yang memang harus dibayar mahal dari para pemain kita hingga akhirnya kebobolan sampai 3 gol. Ya itulah, sekarang memang kita tinggal berharap aja keajaiban juga nanti di pertandingan selanjutnya. Betul, betul. Bang Rais, ini kan timnas U17 malam kalah dari Zambia ya. Ya. Kalau Bang Rais melihat sendiri dari laga semalam, apa sih kekurangan dari timnas U17 asuhan Novarianto hingga akhirnya di awal sempat unggul di menit ke-12 lewat Zabi Goli, tapi akhirnya ketinggalan ya atau kena comeback dalam waktu 7 menit. Nah, kalau Bang Rais melihat sendiri, apa sih kelemahan dari timnas Indonesia semalam? Yang paling terlihat adalah soal transisi ya dari para pemain kita itu ketika setelah menyerang kemudian dalam bertahannya itu agak sedikit terlambat terutama di lini kedua. Apalagi beberapa kali ketika Matthew Baker kehilangan bola, nah itu udah langsung keteteran tuh ketika Matthew Baker. Jadi kemarin kalau misalkan dilihat 2 dari 3 gol kita itu kan selalu berawal dari sisi kiri pertahanan Kiri, kita. betul. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Sisi wingback sayap kita telah turun untuk membantu. Kemudian lini kedua kita itu terlihat dari gol kedua dari Abel Nyirono dari Zambia lewat tendangan dari luar kotak penalti. Itu juga bukti bahwa lini kedua kita telah menutup pergerakan dari para pemain Gambia. Jadi memang secara jarak dan juga transisi ini yang masih menjadi masalah dari para pemain kita. Itu yang saya lihat ya dari pertandingan kemarin. Kemudian faktor selanjutnya adalah soal klinikal di depan gawang. Karena Iya, banyak kita lihat banyak sekali peluang yang dimiliki oleh para pemain kita ya. Evandra Florasta beberapa kali mendapatkan peluang man to man dengan kiper dari Zambia gitu. Terus ada lagi saya lupa striker si Mirza ya. Mirza juga mendapatkan peluang man to man dengan kiper tapi sayangnya gagal menjadi sebuah gol. Kemudian ada tendangan langsung dari luar kotak penalti juga yang ditendang oleh Raffi kalau saya tidak salah, juga gagal menjadi gol hanya membentur mistar. Jadi memang klinikal di depan gawang di dalam level tinggi seperti ini harus bisa dimaksimalkan ya peluang di depan gawang agar bisa mencetak gol karena agak sulit juga dalam level tinggi seperti ini untuk bisa mendapatkan peluang-peluang matang di depan gawang. Kemarin kalau kita lihat Coach Nova ini juga pakai taktik pendekatan taktik 4-2-3-1 ya, Iya, Mas Nur. Iya benar kan ya. Nah ini apa menjadi salah satu ini sudah tepatkah komposisi yang seperti ini, Bang, atau gimana? Apa perlu diubah supaya nanti next kita bisa tanding, apalagi lawan siapa nanti? Lawan Brazil. Iya, kemarin memang saya kalau tidak salah pakai 3-4-3 dan juga bertransformasi menjadi 4-2-3-1 ya. Bisa Kemudian melihat dari taktik kemarin sebenarnya ini memang taktik yang sudah dirancang atau menjadi game plan dari Coach Nova yang saya lihat dari beberapa pemusatan latihan yang memang sudah dilakukan itu. Sayangnya memang implementasinya saja di laga pertama kemarin kita ada beberapa error yang akhirnya harus dibayar mahal. Nah, menghadapi Brazil saya juga nonton Brazil lawan Honduras. Saya melihat memang Brazil memang kelas ya, memang punya kualitas secara postur juga sangat luar biasa, skillful juga para pemainnya. Jadi memang Honduras saja yang kemarin sudah mencoba bermain deep, mereka bisa kebobolan sampai 7 gol. Jadi ini memang menjadi warning tersendiri bagi para pemain kita menghadapi Brazil. Ya kita tahu lah Brazil track recordnya di Piala Dunia U17 mereka tim yang paling banyak
tampil di Piala Dunia U17 sebanyak 18 kali, kemudian juara 4 kali, hanya kalah dari Nigeria yang sudah 5 kali. Jadi memang secara kualitas Brazil adalah unggulan gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menahan selama apa nih nanti. Saya yakin kemungkinan besar Coach Nova akan mainkan strategi parkir bus lah untuk melakukan counter attack cepat. Nah, itu kemungkinan besar yang akan diterapkan karena kalau bermain terbuka itu akan bisa jadi malapetaka juga bagi kita karena kemarin yang saya lihat melawan Brazil menghadapi Honduras ini ketika Honduras mencoba meladeni permainan terbuka dari Brazil. Nah, ada celah-celah yang berhasil dimanfaatkan oleh para pemain Brazil dan itu akhirnya menjadi gol. Jadi itu kedisiplinan yang paling penting dalam positioning nanti ketika melakukan compact defense yang akan dilakukan oleh para pemain kita agar tidak memberikan celah kepada para pemain Brazil untuk bisa melakukan tembakan-tembakan ataupun ancaman ke gawang kita. Bang Rais, tadi kan Bang Rais juga sempat bilang ada beberapa kesalahan individu yang dibuat oleh beberapa pemain timnas Indonesia U17. Ini sebenarnya apa sih Bang yang membuat pemain kita membuat kesalahan? Maksudnya apa sih kelebihan yang dibuat oleh Zambia sampai akhirnya pemain kita tuh membuat kesalahan yang berujung terhadap gol kedua dan gol ketiga timnas Indonesia U17 gitu? Ya, kesalahan mendasar sih sebenarnya dari passing ya, dari operan dan beberapa kali ada kelemahan dari kita. Kemudian yang paling mendasar adalah soal transisi kita, positioning ketika sudah kehilangan bola telat untuk bisa kembali ke posisinya. Nah, itu yang kemarin akhirnya berhasil dimaksimalkan oleh para pemain dari Zambia, terutama ketika kehilangan bola itu tidak cepat untuk bisa mengcover temannya. Nah, itu yang menjadi juga masalah. Operan juga banyak juga yang miss dari para pemain kita sehingga bisa diambil lagi oleh para pemain Zambia. Kemudian satu lagi soal sentuhan pertama dari para pemain kita kerap kali terlepas dan mudah sekali untuk bisa direbut oleh para pemain Zambia. Jadi memang itu hal-hal mendasar yang mungkin nantinya harusnya bisa diperbaiki oleh para pemain timnas U17 kita. Kalau secara fighting spirit oke, tapi secara kebugaran juga kemarin juga terlihat ya banyak beberapa pemain yang sudah mengalami kram sebelum 90 menit sehingga ini juga menjadi faktor juga kemarin untuk bisa tampil Spartan ya, selama 90 menit. Berarti Bang secara keseluruhan selain disiplin tadi yang Bang sebutkan, modal apa yang harus kita punya lagi untuk bisa menang ya di pertandingan selanjutnya? Karena kalau tadi Mas Bur sempat bilang kalau kita melawan tadi itu kalau dari postur tubuh aja mereka lebih lincah daripada orang postur tubuh Indonesia kita yang ya bisa dibilang kalah gesit lah gitu ya Bang. Untuk pertandingan selanjutnya sekarang tinggal bagaimana membangkitkan kembali mental sebenarnya dari para pemain ya. Untuk membangkitkan lagi spirit dari para pemain, mereka tidak perlu larut dalam kekecewaan setelah laga kemarin. Karena saya mungkin memperkirakan secara hitung-hitungan ya, sebenarnya harusnya melawan Zambia ini kita bisa menang gitu. Secara hitung-hitungan di atas kertas ya. Zambia bisa menang, kemudian bisa menang ataupun imbang dengan Honduras gitu, dan bisa imbang lawan Brazil kalau bisa ya. Kalau hitung-hitungannya kan kita kalah lawan Brazil, tapi setidaknya ketika menang sama Zambia atau lawan Honduras kita bisa mengunci setidaknya posisi ketiga lah untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Tapi tinggal bagaimana membangkitkan lagi motivasi dari para pemain kita untuk bisa memunculkan fighting spirit mereka agar tidak menyerah, karena belum berakhir nih perjuangan mereka. Masih ada 2 pertandingan. Sebenarnya tinggal itu saja sih. Kalau secara game plan saya rasa para pemain sudah dilatih dengan sedemikian rupa oleh Coach Nova, jadinya tinggal mereka mengikuti dan yakin aja bahwa mereka bisa untuk memberikan perlawanan kepada Brazil maupun Honduras. Betul Bang Rais, ini kan kekalahan dari Zambia bukan akhir dari segalanya Bang Rais ya. Masih ada peluang bagi timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya atau babak ke 32 besar. Nah, bisa dijelasin nggak sih Bang Rais, gimana sih hitung-hitungannya supaya timnas Indonesia di 2 match akhir nih di lawan Brazil dan Honduras, bagaimana caranya, maksudnya apa hasil yang harus didapat timnas Indonesia untuk lolos atau paling nggak membuka peluang lolos ke babak 32 besar? Cuma satu ya, paling enggak kita harus bisa mengunci kemenangan atas Honduras. Itu pun
dengan mungkin selisih 2 gol atau 3 gol gitu kalau pengen aman ya. Tapi kita mesti lihat juga nanti kondisi terakhir di grup lainnya, karena setidaknya memang yang diincar adalah paling tidak kita bisa finish di 3 terbaik, 8 tim yang bisa masuk dalam posisi 3 terbaik ya. Jadi memang saya rasa peluangnya hanya tinggal itu, karena kalau melihat Brazil secara kualitas individu maupun tim memang ya kita ada di bawah mereka lah gitu. Ya, tinggal bagaimana kalau kita mau bikin kejutan ya kita tahan mereka, tapi sekuat apa kita bisa menahan mereka dengan compact defense nanti maupun counter attack. Nah ini yang menjadi menarik ya untuk kita tunggu gitu, bagaimana fighting spirit anak-anak untuk bisa membuktikan bisa mengimbangi tim sekelas Brazil. Nah tinggal melawan Honduras. Kalau misalkan bisa imbang dengan Brazil, lawan Honduras ini kita harus mengincar kemenangan. Karena walaupun saya melihat juga Honduras tidak jauh beda lah dengan Zambia gitu secara kualitasnya gitu. Jadi memang saya rasa harusnya melawan Honduras ini kita semoga saja bisa mencuri kemenangan. Jadi tinggal kansnya agak lebih besar melawan Honduras. Kalau berikut. Bang, kita kan ini punya modal ya kemarin melawan Zambia setidaknya 1, membuktikan Indonesia masih bisa performanya masih bagus lah seperti itu. Tapi kalau melihat kita kan melawan negara asing gitu ya Bang, jurang kualitas pemainnya itu masih jauh kah atau so-so lah atau gimana? Kalau dengan negara-negara seperti Brazil, kemudian Spanyol, memang jurangnya agak lumayan ya, karena kan memang secara kompetisi mereka juga sangat bagus. Kalau Zambia, kemudian Honduras, saya juga belum terlalu tahu detail ya bagaimana pembinaan usia dini di mereka. Tapi yang pasti memang kualitasnya itu tidak jauh berbeda lah dengan kita gitu. Apalagi kompetisinya mungkin tidak serutin para pemain yang ada di Brazil, kemudian yang ada di Eropa gitu. Yang menjejutkan kan sebenarnya kan kemarin juga Inggris kalah ya dari Venezuela gitu dengan skor 0-3. Itu membuktikan bahwa sebenarnya di level ini kualitasnya itu gapnya itu tidak terlalu jauh banget gitu. Sama seperti ketika kita bertanding di Asia dengan usia seperti ini masih bisa lah kita untuk bisa memberikan perlawanan setidaknya hingga masuk ke babak perempat final atau masuk dalam lingkup 8 besar dari Asia. Nah di dunia ini mungkin agak terlihat jauh gapnya ketika melawan tim yang memang kompetisi usia dininya ini sudah mumpuni, sudah mapan. Jadi itu membedakan gitu, karena memang tidak bisa dipungkiri para pemain muda itu bisa semakin terasa dalam sebuah kompetisi yang memang benar dan teratur di negaranya. Bang Rais, ini kan apa ya? Bang Rais ini tadi bilang sebenarnya jurang kualitas antara kalau di level kelompok umur seperti 17 tahun sebenarnya belum terlalu jauh Bang ya. Ya. Berbeda kalau sama negara-negara yang memang pembinaan sepak bola usia dini itu udah matang seperti Jerman atau Spanyol. Nah, sedangkan kan di saat bersamaan di Piala Dunia U17 ini timnas Indonesia cuma bermaterikan 4 pemain diaspora nih Bang. Ada Matthew Baker, ada Ezer Jacob, ada Mike Rajasa walaupun semalam nggak main ya, terus juga ada Lucas Lee. Nah, kalau Bang Rais melihat sendiri sebenarnya kita butuh tambahan pemain diaspora nggak sih Bang untuk level U17 ini atau udah cukup 4 pemain aja, itu pemain diaspora cukup di level senior aja. Nah kalau Bang Rais ngeliatnya kayak gimana? Kalau shortcut-nya memang butuh ya, kalau untuk prestasi misalkan nanti untuk lolos Piala Dunia lagi atau Piala Asia gitu butuh. Tapi jangan lupakan juga pembinaan usia dini di negara kita gitu. Memang sekarang kalau untuk level EPA U17, U16 ya sudah ada gitu. Cuma kan memang EPA ini kan masih butuh perbaikan juga di tengah mungkin sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan yang terjadi di Elite Pro Academy, tapi memang masih butuh perbaikan agar para pemain kita bisa lebih mendapatkan kompetisi yang lebih teratur dan lebih manusiawi lah kalau menurut saya. Karena Elite Pro Academy itu setahu saya ada jadwal itu tim itu dalam 2 hari bisa secara beruntun itu bermain gitu loh. Jadi memang itu kan sebenarnya nggak bagus juga gitu, berdekatan gitu bermainnya. Jadi memang harus ada masa recovery juga yang harus didapatkan oleh pemain ketika dalam sebuah kompetisi, karena nanti untuk latihan lagi, untuk evaluasi lagi, untuk bisa
pemain itu berkembang. Jadi nggak cuma hanya sekedar 2 hari beruntun main, lalu pekan berikutnya 2 hari beruntun main gitu. Nah, ini yang mungkin nanti ke depannya mungkin bisa diperbaiki lagi dari sistem ataupun format kompetisi, karena saya yakin format itu dilakukan juga karena terkait dengan efisiensi ya, pastinya biaya, karena tidak murah juga gitu untuk menggelar sebuah Elite Pro Academy, dan juga bagi tim-tim klub Liga 1 terutama ataupun Super League untuk bisa membuat sebuah tim Elite Pro Academy tersebut. Jadi memang kalau secara shortcut balik lagi tadi ya butuhlah tambahan lagi pemain diaspora kita untuk bisa menjaga kedalaman tim, apalagi di event selanjutnya di Piala Asia 2026 maupun di Piala Dunia U17 2026 juga kan terus ya, ini kan terus berkembang, dan Coach Nova sendiri dengan supervisinya juga sudah melakukan seleksi ya untuk tim tahun depan. Jadi memang ini terus bergerak, dan kita harapkan para pemain yang hadir nanti di timnas nanti berdasarkan hasil dari pantauan dari kompetisi yang memang benar-benar mumpuni di dalam negeri. Bang Rais, ada beberapa nih rame nih di TikTok, banyak yang nanya, antara nanya sama curhat sih Bang Rais. Jadi kita bacain aja ya Bang Rais. Yang penting semangat, jangan takut dengan Brazil. Tapi ada yang ini, Hanifan Arif, mainnya belum pulen, masih mentah dan mentalnya kurang tangguh. Belum bulan nih. Ya memang kalau ngelihat kemarin main, kalau dibilang secara yang tadi saya bilang ya, secara transisinya sih masih belum begitu rapi sebenarnya dari para pemain kita, sehingga kita sampai kebobolan 3 gol. Sebenarnya itu sih yang transisi, kemudian jarak antar pemain kemarin, sehingga memunculkan celah-celah di lini pertahanan kita hingga akhirnya berhasil dimaksimalkan oleh Zambia, terutama dari sisi sayap kita ya, sayap pertahanan kita itu yang masih menjadi perhatian. Tapi ada juga yang bilang nih Bang Rais dari Batara Krisna, bukan dari Pipin Siagian, U17 sudah berjuang dari hati. Iya, kalau itu ya jangan diraguin lah, para pemain kita itu memang sangat luar biasa ya. Kemarin para pemain timnas U17 mereka juga sudah saya lihat juga sudah mencoba mengeluarkan kemampuan mereka semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan hasil terbaik lah di laga semalam. Tapi sayangnya memang satu soal klinikal tadi ya, faktor luck juga mungkin, dan juga memang secara kualitas juga Zambia lebih tajam dibandingkan kita. Mereka mampu lebih memaksimalkan peluang yang mereka miliki dibandingkan kita. Kalau secara permainan kemarin saya bilang agak berimbang ya sebenarnya, berimbang malah. Secara permainan ya berimbang Zambia dan kita gitu. Zambia tuh nggak istimewa banget juga kalau menurut saya kemarin. Tapi sayangnya kita kurang tajam aja di depan gawang lawan. Kurang tajam. Betul, Bang Rais, ini kan kalau kita lihat memang Zambia mencetak gol hanya dalam kurun waktu 7 menit ya di akhir babak pertama. Terus juga di jeda babak pertama nih Novarianto bilang di sesi mix zone, dia bilang kan Nova ditanya kenapa sih timnas Indonesia bisa berbeda banget permainan di babak pertama dan babak kedua, karena di babak kedua tuh timnas lebih berani lah megang bola, terus juga lebih berani untuk benturan dengan pemain lawan. Ternyata Nova bilang, ternyata di ruang ganti saat itu Nova bilang tuh jangan takut sama pemain lawan yang berpostur besar, jangan takut untuk benturan kaki, udah hajar aja gitu. Maksudnya jangan takut lah untuk berduel gitu. Nah, memang kalau Bang Rais melihat sendiri memang ada masalah mental atau gimana nih Bang di skuad U17? Karena memang faktor pemainnya masih muda atau gimana Bang Rais melihatnya? Ya itu nggak bisa dipungkir ya, yang namanya pertandingan pertama pasti dengan pemain muda seperti ini di level tertinggi untuk usia mereka pasti ada demam panggung. Pasti ada kecanggungan juga yang mereka hadapi ya, secara dari sisi mental mungkin yang tadinya siap biasanya kemudian agak sedikit melawan tim ataupun pemain yang besar-besar, walaupun sudah dalam uji coba mereka hadapi, rasa itu pasti ada. Tapi sering berjalannya waktu, kalau saya lihat di pertandingan kemarin, para pemain sebenarnya sudah mulai nyaman ketika sudah 10 menit ke atas lah, itu sudah mulai nyaman 10 menit ke atas, walaupun memang ketika menghadapi Zambia ada beberapa pemain yang mungkin dalam duel-duel ini agak takut gitu, yang akhirnya membuat Coach Nova memunculkan motivasi tersebut, karena memang sejak sebelum laga pertama sendiri Coach Nova juga menyoroti soal mental itu ya, dari para pemain itu, dari para pemain kita, karena secara kualitas sebenarnya kemarin kita dengan Zambia itu imbang lah kalau saya bilang gitu. Cuma mental yang membedakan memang, dan akhirnya di babak kedua
kita jadi lebih baik, bahkan kan di awal-awal babak kedua itu kan kita nyaris cetak Penalti gol. ya? Cuma sayangnya gagal menjadi gol, kemudian kita sempat dapat penalti tapi akhirnya nggak jadi ya kan, Evandra. Ya inilah yang nampaknya ketika melawan Brazil, tim sekelas Brazil jangan langsung menjadi inferior juga para pemain kita menghadapi Brazil dengan nama besar mereka, apalagi nanti ngeliat posturnya juga lebih baik ya kalau saya lihat daripada Zambia gitu, dan kayaknya kayak bukan anak U17 lah kalau dilihat-lihat, mungkin kayak anak 20 lah gitu. Iya, gede-gede bener. Bukan anak U17 secara postur, secara kualitas, secara main gitu. Jadi makanya tinggal bagaimana Kusnova ini seperti yang saya bilang tadi, membangkitkan lagi mental para pemain, mental tidak takut menghadapi lawan siapapun, harus tampil berani melawan Brazil. Saya rasa antusiasme dari para pemain kita juga tinggi ya untuk menghadapi Brazil, karena nggak sering juga kita bakal ketemu tim sekelas Brazil. Jadi ini harus dimaksimalkan dan dimanfaatkan betul oleh para pemain kita gitu, untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa bersaing di level dunia. Jadi nggak ciut duluan ya Mas Budi ya? Betul. Bang Rais, ngomongin soal pertandingan berikutnya nih, kira-kira punya prediksi nggak Bang Rais? Kalau soal prediksi ini gini ya, kalau misalkan realistisnya kita tidak kalah dengan lebih dari 2 gol aja itu udah bagus. Tidak kalah dengan lebih dari 2 gol. Tapi mudah-mudahan sih kita berharap kalau bisa menang. Tapi kan berat ya, kalau bisa lagi ya seri gitu loh. Kalau enggak, jangan sampai kalah lebih dari 2 gol, karena ini hitungannya kan ke peringkat 3 nanti kalau misalkan akan sulit gitu. Kalau misalkan kita menang lawan Honduras pun cuma 1-0, kalau selisih golnya minus, ini kan juga berat juga gitu, karena kaitannya dengan hitung-hitungan seperti itu. Jadi kita berharap kalaupun kalah tidak kebobolan banyak, dan kalau bisa ya seri, kalau bisa lagi ya menang. Di studio sampai menghela nafas ini Bang Rais. Karena tahu lawannya Brazil ya. Iya. Oke, Bang Rais, terima kasih banyak ya Bang Rais sudah berbagi informasi dengan kita di Morning Zone. Sehat selalu Bang Rais. Dan ya, terima kasih. Pokoknya kita tunggu informasi lagi dari Bang Rais. Sehat-sehat terus Bang Rais. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you Bang Rais. Sehat.